Hai semua, salam damai dalam Kristus. Tanpa disedari kita sudah berada di dalam pelajaran yang terakhir, yaitu pelajaran yang ke-13 untuk kuartal ketiga tahun 2020. Anda bersama dengan saya Nodli, Pendeta Ben, dan juga Pendeta Hari Depan Ariman yang baru sahaja selesai pengajian di Unai. Ya, selamat bergabung Pendeta. Terima kasih. Sepanjang 3 bulan ini kita telah melihat dengan ringkas bagaimana Tuhan memperlihatkan kasih dan kekuasaannya untuk menyelamatkan umatnya dari kuasa jahat dunia. Tuhan juga membentangkan hal-hal yang berlaku di masa depan melalui buku Daniel agar kita tidak merasa takut kerana semuanya dalam kawalan Tuhan. Nah, pelajaran kali ini bertajuk Pengakhiran yang penuh kemuliaan. Mari kita teruskan dengan mendengar bacaan ayat kunci dan setelah itu kita akan melihat ringkasan pelajaran. Ayat kunci terdapat di dalam Daniel 11 ayat 36. Berkata, Raja itu akan berbuat sekehendak hati, ia akan meninggikan dan membesarkan dirinya terhadap setiap Allah. Juga terhadap Allah yang mengatasi segala Allah, ia akan mengucapkan kata-kata yang tidak senonoh sama sekali, dan ia akan beruntung sampai akhir murka itu, sebab apa yang telah ditetapkan akan terjadi. Daniel 10 menceritakan bagaimana Daniel telah berkabung selama 3 minggu karena memohon agar diberi pengertian mengenai kesusahan yang besar. Nah, Tuhan telah menjawab permohonannya. Tuhan memberikan dia penglihatan sewaktu berada di tepi sungai Tigris. Dia melihat ada seorang makhluk surgawi, kelihatan yang sangat berkilau muncul di depannya. Nah, tentu dia adalah malaikat surga. Ketika Daniel melihat hal itu, dia menjadi pucat, tidak bermaya, dan kemudian jatuh pingsan. Namun setelah dia disentuh oleh malaikat itu, dia bangun kembali. Malaikat itu memberitahu bahwa dia telah bertarung dengan pemimpin kerajaan orang Persia selama 21 hari lamanya. Mari kita baca petikan dari para nabi dan raja dalam muka surat 517. Selama 3 minggu Gabriel bertarung dengan kuasa kegelapan yang bertindak menentang pengaruh pekerjaan di dalam Mindah Kores. Semua yang surga boleh lakukan bagi umat Tuhan telah dilakukan. Nah, kemenangan akhirnya dikecapi. Kuasa musuh telah disekat selama pemerintahan Kores. Nah, selama ini Daniel tertanya-tanya apakah nubuatan Tuhan tentang pelepasan bagi umatnya untuk kembali ke tanah Israel akan terjadi. Nah, melalui buku Ezra kita tahu bagaimana Raja Kores telah memberikan kebenaran kepada orang Israel untuk kembali ke Yerusalem untuk membina kembali kota mereka. Ternyata apa yang telah diucapkan malaikat kepada Daniel adalah pertarungan di antara kuasa iblis dan juga Tuhan. Jadi iblis coba untuk menggagalkan rencana pembebasan Tuhan, umat Tuhan, dengan mempengaruhi Mindah Raja Kores. Tetapi dalam ayat seterusnya mengatakan, kemudian Mikael, salah seorang pemimpin terkemuka, datang menolong aku. Sekarang saya mohon sahabat saya Ariman untuk menjelaskan siapa Mikael ini. Silakan. Oke. Mikael adalah perkataan Ibrani yang bermaksud siapakah yang seperti Tuhan. Mikael ialah Yesus Kristus. Di dalam buku Wahyu 12, Mikael dinyatakan telah melawan dan mengalahkan iblis. Di dalam buku Yudas juga dinyatakan Mikael telah bertarung dengan iblis berkaitan dengan tubuh Musa dan Mikael menang. Dan dalam buku Daniel 10, kita melihat kemenangan berpihak kepada Mikael. Di sini kita melihat bahwa Yesus telah campur tangan dalam setiap apa yang berlaku di muka bumi. Apatah lagi apabila itu berkait rapat tentang umatnya yang sedang dalam penderitaan.
Ya, terima kasih kepada Pendeta Ben dan juga Pendeta Ariman, penjelasan yang kita mudah pahami. Nah, saya ingin membawa kita membaca Daniel 10 ayat 20. Tahukah engkau mengapa aku datang kepadamu? Sebentar lagi aku kembali untuk berperang dengan pemimpin orang Persia, dan sesudah aku selesai dengan dia, maka pemimpin orang Yunani akan datang. Nah, ayat tadi itu adalah diucapkan oleh malaikat itu. Mari kita perhatikan ayat sesudah aku selesai dengan dia, yaitu kerajaan Media Persia, maka pemimpin orang Yunani akan datang. Nah, di sini disingkapkan kepada Daniel, kerajaan Yunani akan menyusul setelah kerajaan Media Persia. Sangat jelas di sini bahwa terdapat campur tangan Tuhan dalam setiap peralihan kuasa dari satu kerajaan kepada kerajaan yang lain. Tentu saja kita boleh bahaskan dengan lebih terperinci, tapi ide utama sudah kita ketengahkan. Nah, daripada pembelajaran ini, pasti kita akan dapat sesuatu yang boleh kita terapkan di dalam kehidupan kita. Saya persilahkan kedua-dua sahabat saya untuk memberikan perkongsian apa yang boleh kita terapkan di dalam kehidupan kita. Baik, terima kasih. Satu hal yang menangkap perhatian saya adalah kesungguhan Daniel di dalam memohon pengertian akan penglihatan yang dia terima. Dicatat bahwa dia berkabung selama 3 minggu, tidak makan makanan sedap, tidak makan daging, dan minum anggur, dan tidak meminyakan diri, yaitu berurap. Nah, dalam SDA Bible Commentary menjelaskan sewaktu jangka masa Daniel berpuasa, dia mengambil makanan yang sangat ringkas hanya untuk mengekalkan tenaganya. Sewaktu dia berpuasa dan berdoa, Nabi ini melihat sesuai untuk melepaskan kemewahan pribadinya. Saya berpendapat bahwa inilah penyangkalan diri itu. Nah, Daniel membuka semua perkara dari hidupnya yang dapat menghindari perhatiannya kepada pengertian akan penglihatan yang diberikan oleh Tuhan. Seperti Daniel, kita juga seharusnya belajar untuk menyangkal diri kita ini. Kita perlu mengetepikan semua perkara yang dapat memesongkan perhatian kita kepada firman Tuhan. Tuhan hendak berbicara kepada kita, tetapi terdapat banyak perkara yang menghalang Tuhan datang kepada kita. Dari saya pula, saya tertarik dengan apa yang berlaku, tetapi tidak dapat dilihat oleh mata kasar manusia. Daniel 10 memperlihatkan kepada kita pertentangan besar di antara baik dan jahat. Sewaktu pemerintahan Kores, kuasa gelap atau iblis, hendak mempengaruhi raja itu agar mengekalkan rencana Tuhan dalam memberikan kebebasan semula kepada Israel untuk pulang semula ke Yerusalem. Dalam masa yang sama, Mikhail yaitu Yesus sedang berperang menentang pengaruh kejahatan iblis. Ya, SDA Bible Commentary untuk Daniel 10 ayat 20 mencatatkan sementara manusia bergelut satu dengan yang lain untuk kuasa dunia, di sebalik tabir yang terlindung dari mata manusia terdapat pergelutan yang lebih besar, di mana turun naiknya peristiwa dunia adalah satu pantulan. Penerapannya ialah sementara kita juga menyaksikan turun naiknya kuasa kerajaan hari ini, haruslah kita ingat bahwa itu ialah bayangan kepada pertarungan besar di antara baik dan jahat, yaitu iblis dan Tuhan. Hal ini membawa kita kepada betapa pentingnya bersandar hanya kepada Tuhan, karena kepastian kemenangan berpihak kepada mereka yang berpaut kepada Tuhan. Penerapan hidup yang terakhir daripada saya ialah melihat betapa pentingnya kita perlu bersungguh-sungguh di dalam mempelajari nubuatan-nubuatan yang dicatat dalam buku Daniel dan juga buku Wahyu. Daniel sendiri tidak mengerti apa yang dilihatnya, tetapi Tuhan tidak membiarkan umatnya menjadi bingung. Tujuan pernyataan nubuatan ialah untuk mempersiapkan umatnya di hari yang sukar, khusus sekali mengenai kuasa Tuhan yang mengawal sekalipun
mereka harus menghadapi kesukaran yang besar. Nah, yang paling penting di dalam Daniel 10 ialah Mikael, yaitu Yesus Kristus yang menjadi pemenang di dalam pertarungan besar. Jika Yesus adalah pemenang, sudah tentu umatnya juga adalah pemenang. Oleh itu, sahabat-sahabat, di sebalik pergumulan kita setiap hari, marilah kita sadar bahwa kita memiliki seorang panglima yang berperang bagi pihak kita, yaitu Yesus Kristus, Juru Selamat kita. Ingat, bersama Dia, kamu dan saya adalah pemenang. Sahabat-sahabat, sekian sahaja ringkasan pelajaran Cornerstone Connection yang terakhir untuk kuartal ini. Terima kasih Pendeta Ben dan juga Pendeta Ariman atas penerangan dan juga perkongsian kepada kita. Dengan penuh kerendahan hati, kami ingin mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua penonton yang telah setia mengikuti ringkasan ini dari pelajaran 1 hinggalah pelajaran yang ke-13. Terima kasih dan puji Tuhan kepada semua tim penyampai Cornerstone Connection di bawah seliaan Pastor Erwin Karau, Pengarah Jabatan Pelayanan Pribadi dan Sekolah Sabat SDA Mission Sabah. Terima kasih dan puji Tuhan kepada Hope Media Sabah yang diterajui oleh Pastor Yeri Madius yang selama ini telah melakukan tugas merakam dan juga menyunting video-video ini. Atas semuanya, puji Tuhan, kerana kuasa Tuhan yang memampukan semua kita untuk menikmati berkat pembelajaran firman Tuhan. Sahabat-sahabat, jumpa lagi pada kuartal yang akan datang. Tuhan memberkati.